Seorang pendeta tampak penasaran dengan batu Hajar Aswad. Dia pun bertanya kepada Ustadz, "Yusuf, kenapa umat muslim ketika mencium batu Hajar Aswad dosanya diampuni? Siapa yang mengampuni dosa? Tuhan atau batu Hajar Aswad?" Ustadz Yusuf menjawab dengan data dan dalil yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bahwasanya sebuah tidak akan bisa memberi manfaat kecuali atas izin Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa manusia. Tapi bagaimana dengan hadis Pak Musnad Musnad Ahmad ini Pak Ustadz? Di 5364. Oh itu. Ya seperti saya tapi kenanya Pak Ustadz ya. Ya silakan. Nanti ini ya. Nah. Ya, Pak Ustadz bilang tadi bahwa yang berhak menghapus dosa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar kan? Nah, tetapi bagaimana dengan ini Pak Ustadz? Aduh, ini. Oh, ini. Apa ini? Ini Pak Ustadz, ya. Ahmad, ya, Musnad Ahmad 5364. Ya, telah menceritakan kepada kami. Ini saya nggak bisa bahas itu. Telah mengabarkan kepada kami, langsung aja Pak Ustaz ya. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi Pak Ustaz bilang tadi bahwa hanya Allah yang berhak menghapus dosa. Jadi di sini bagaimana nih Pak Ustaz? Coba jelaskan dulu Pak Ustaz. Nggak ada kan di hadis itu disebutkan Hajar Aswad, bentar, nggak ada kan di hadis itu diajarkan Hajar Aswad itu menghapus dosa. Tapi apa itu Ustaz? Tapi ini apa Ustaz? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya karena telah dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa itu. Artinya gini, kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi pernah mencium batu Hajar Aswad untuk menghormati milah Abraham. Nah, karena mengikuti Nabi itu adalah sunnah, karena taat dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad yang saya maksud gitu ya. Maka ketika kita mengikuti nabi tersebut, mengikuti sunnahnya, maka Allah yang akan menghapus dosa kita. Gitu maksudnya. Tapi ini Pak Ustaz, kan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi pertanyaannya Pak Ustaz, kuasa apa yang ada di rukun Yamani dan enggak ada kuasa apa-apa, Pak. Enggak ada kuasa apa-apa di situ. Itu hanya sebuah ritual saja. Hanya sebuah tata cara saja, ritual. Yang menghapus dosa itu Allah. Kan kayak gitu. Tapi ritual yang dilakukan oleh manusianya seperti apa? Jadi begini Pak Ustaz. Pak Ustaz bilang tadi bahwa Nabi Ibrahim mencium rukun Yamani juga kan? Waduh. Yang saya maksud ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Berarti dia mencium rukun Yamani juga? Iya. Bukan. Bukan. Waktu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah ada satu batu yang belum terpasang, yaitu Hajar Aswad. Gitu. Bukan Nabi Ibrahim ikut rukun Yamani juga. Berarti bukan batu itu yang menghapus dosa ya? Bukan batu ya batu. Berarti nggak benar ini Pak Ustaz ya? Hadis itu betul. Kayak gini contoh ya, kayak gini saya mencontohkan ya. Saya mencontohkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kata Allah. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, berwudu itu menghapus dosa. Apakah wudunya yang menghapus dosa? Kan kagak. Wudunya itu adalah perbuatan yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Air yang menetes dari air wudu itu menggugurkan dosa. Siapa yang menghapus dosa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sama seperti itu. Pak. Ada di Al-Quran itu, Pak. Ada Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Nah, tuh. Kita buka Pak ya. Kita buka datanya ya. Oke ya. Ya. Kita buka datanya, Pak. Al-Maidah berapa tadi, Pak? Al-Maidah ayat 6 untuk masalah wudu. Al-Maidah Ayat 6. ayat 6. Oke. Ini ya. Ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dan dengan debu. Itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan hikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Mana di sini Ustaz bahwa Allah menyuruh mencium rukun Yamani dan Aswad itu? Waduh, nggak nyambung rupanya Pak. Iya, Ya, gini. Ya, coba dengarkan dulu ya. Dalil wudu, kata saya, ya percontohan dalil wudu ada perintahnya di Al-Maidah ayat 6. Bukan wudu yang saya Wudu, tanyakan, Pak Ustaz. bentar. Bukan wudu Iya, yang saya tahu, tanyakan. Bapak. Tahu. Wudu Iya. itu juga menghapus dosa. Sama seperti rukun aswad, rukun Yamani. Rukun aswad itu mencium. Kalau wudu, berwudu. Kan kayak gitu. Nah, ketika berwudu, air itu digunakan. Air, medianya, untuk membasuh badan. Ya. Apakah yang menghapus dosa itu adalah airnya? Bukan. Begitu pula ya ketika rukun aswad ada batu hajar aswad, apakah yang menghapus dosanya itu batunya? Bukan. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz, ya, referensinya atau rujukan dari Al-Quran, perintah mencium rukun Yamani itu ada di mana? Itu tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Bukan wudu yang saya tanyakan, bukan kalau wudu. masalah rukun Yamani, rukun aswad, hajar aswad itu tidak diceritakan di Quran. Salah Anda. Oh. Di Al-Quran gitu. Jadi kalau nyanyi seperti itu lakoda kafarol bentar. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Kan gitu. Iya. Nah, maka ketika Nabi ya mencontohkan mencium batu hajar aswad untuk menghormati Nabi Ibrahim, umat Islam juga mengikuti beliau, mengikuti sunnah Nabi, mencium batu, cium, kayak gitu, ya, bukan batunya ini yang hapus dosa, bukan. Oke, itu cuma ritualnya, ya, tapi yang bentar Bapak, ya. Bukan batunya yang menghapus dosanya, bukan. Tapi apa? Tapi karena kita mengikuti sunnahnya Nabi. Iya, oke. Yang dicontohkan Nabi, sunnahnya Nabi, teladannya Nabi. Itulah yang apa? Yang menyebabkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya lagi Pak Ustadz, adakah nabi sebelum Muhammad yang mencium rukun Yaman itu? Nabi sebelum Muhammad? Iya. Kalau hajar aswad itu pernah dicuri, Pak. Kalaunya sebelum Nabi Muhammad belum ada. Berarti hanya Muhammad doang ya? Iya. Oh, iya, oke. Gitu. Oh, berarti tidak ada satupun nabi sebelumnya ya yang pernah mencium rukun Yaman itu ya?
Iya, karena para nabi itu diutusnya di Israel kebanyakan. Oh gitu. Hmm. Ya. Hmm. Oke.